Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas tentang teori struktur modal. Saya Nurul Iza, NIM 19050214, dan adapun anggotanya yaitu Kartika NIM 19050202 dan Huriyatun Hanifah NIM 19050209. Baik, sebelum masuk ke materi inti, saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang apa sih modal, apa sih struktur modal. Nah, di sini saya akan membahas modal terlebih dahulu. Apa sih modal itu? Modal adalah hak atau bagian yang dimiliki oleh pemilik perusahaan dalam pos modal atau modal saham. Keuntungan atau laba yang ditahan atau kelebihan aktiva yang dimiliki perusahaan terhadap seluruh utangnya. Nah, sekarang saya akan membahas tentang struktur modal. Struktur modal adalah perimbangan atau perbandingan antara modal asing dan modal sendiri. Modal asing diartikan dalam hal ini adalah hutang baik jangka panjang maupun dalam jangka pendek. Nah, di sini saya akan masuk ke dalam materi pertama, yaitu teori struktur modal. Berikut ini terdapat beberapa teori struktur modal terdiri atas pertama, agensi teori. Teori ini dikemukakan oleh Michael C. Jessen dan William H. Mackling pada tahun 1976, yang menyebutkan bahwa manajemen merupakan agen dari pemegang saham sebagai pemilik perusahaan. Para pemegang saham berharap agen akan bertindak atas kepentingan mereka sehingga mendelegasikan wewenang kepada agen. Yang kedua, signaling theory. Isyarat atau signal menurut Brickman dan Houston 2001 adalah suatu tindakan yang diambil manajemen perusahaan yang memberi petunjuk bagi investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan. Yang ketiga, pecking order theory. Pecking order theory mengasumsikan bahwa perusahaan bertujuan untuk memaksimumkan kesejahteraan pemegang saham. Perusahaan berusaha menerbitkan sekuritas pertama dari internal, retainer, earning, kemudian utang berisiko rendah, dan terakhir ekuitas. Dan bagian keempat itu trade-off theory. Konsep trade-off dalam balancing theory adalah menyeimbangkan manfaat dan biaya dari penggunaan utang dalam struktur modal sehingga disebut pula sebagai trade-off theory. Berdasarkan teori Modiglin dan Miller dalam Adler-Heymans menurun, semakin besar utang yang digunakan, semakin tinggi nilai perusahaan. Demikian materi pertama dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Kartika. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Nurul Izzah. Di sini B, faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal. Ada 7. Nah, yang pertama itu tingkat penjualan. Nah, perusahaan dengan penjualan stabil atau cash flow relatif stabil sehingga dapat menggunakan hutang relatif besar. Kemudian yang kedua, struktur aktiva. Perusahaan dengan aktiva tetap besar sebagai kolateral dapat menggunakan hutang relatif besar. Kemudian yang ketiga, tingkat pertumbuhan perusahaan. Nah, jadi semakin cepat pertumbuhan perusahaan, maka semakin besar kebutuhan dana untuk ekspansinya. Kemudian yang keempat, profitabilitas atau pecking order theory menyatakan bahwa urutan pembiayaan ditahan hutang jual saham baru untuk menghindari pengawasan eksternal. Kemudian yang kelima, variabel laba dan perlindungan pajak, tax shield. Jika variabilitas laba kecil, maka kemampuan menanggung beban tetap dari penggunaan hutang memberi manfaat perlindungan pajak. Kemudian yang keenam, skala perusahaan. Perusahaan memiliki akses besar masuk pasar modal, sehingga ada korelasi positif antara skala perusahaan dengan debt to book value of equity ratio. Kemudian yang ketujuh, kondisi inter atau dalam perusahaan dan ekonomi makro saat yang tepat menjual saham atau obligasi, tingkat bunga pasar rendah dan pasar bursa. Sekian.
Ini saya Huriatun Hanifah, NIM 1905020009 akan menjelaskan tentang C, pendekatan struktur modal. Yang pertama, pendekatan laba operasi bersih atau noise approach. Pendekatan ini menggunakan asumsi bahwa investor memiliki reaksi yang berbeda terhadap penggunaan hutang perusahaan. Pendekatan ini melihat bahwa biaya modal rata-rata tertimbang bersifat konstan berapapun tingkat hutang yang digunakan perusahaan. Yang kedua, pendekatan tradisional. Diasumsikan terjadi perubahan struktur modal dan peningkatan nilai total perusahaan melalui penggunaan finansial leverage atau hutang dibagi modal sendiri. Dan yang ketiga, pendekatan Modigliani dan Miller. Modigliani dan Miller berpendapatan bahwa risiko total bagi seluruh pemegang saham tidak berubah walaupun struktur modal perusahaan mengalami perubahan. Hal ini didasarkan pada pendapatan bahwa pembagian struktur modal antara hutang dan modal sendiri selalu terdapat perlindungan atas nilai investasi. Sekian dan terima kasih. Oke, di sini ada contoh perhitungannya, yaitu PT ABC memiliki utang sebesar 30 juta rupiah dengan bunga 5% dan laba operasi bersih 10 juta rupiah. Jika tingkat kapitalisasi modal sendiri atau tingkat kapitalisasi berarti tingkat keuntungan yang disyaratkan untuk modal sendiri sebesar 11%, maka cara menghitung penilaian perusahaannya adalah sebagai berikut. Nah, di sini laba bersih operasinya itu 10 juta rupiah. Kemudian bunganya 5% dikali 30 juta rupiah, yaitu hasilnya 1.500.000 rupiah. Kemudian di sini laba tersedia untuk pemegang saham. Kenapa di sini 8.500.000 rupiah? Didapat dari 30 juta dikali 5%, hasilnya 1.500.000 rupiah. Kemudian dikurang laba operasinya 10 juta. Jadi 10 juta dikurang 1.500.000 rupiah menghasilkan 8.500.000 rupiah. Kemudian nilai pasar saham 8.500.000 dibagi 11%. Hasilnya itu 77.729.700 rupiah. Kemudian nilai pasar obligasi di sini 30 juta. Kemudian nilai keseluruhan perusahaan jika dijumlahkan yaitu 107.727.700. Jadi tingkat kapitalisasi keseluruhan adalah 10 juta kali 10% dibagi 107.727.000 rupiah sama dengan 92,8%. Maka harga per IB saham sama dengan, bila perusahaan mempunyai 850 IB saham, maka harga per IB saham adalah 77.727.000 dibagi 850 sama dengan 91,444 lembar per lembar. Nah, sekarang bila perusahaan ingin mengganti obligasi dengan saham, nilai obligasi pada soal A1,444 per lembar atau per IB, maka diperlukan 30 juta rupiah bagi 91,444 sama dengan 328 IB. Nah, yang kedua, sehingga sekarang obligasi dibelanjai dengan modal sendiri semuanya, maka tingkat keuntungan yang disyaratkan menjadi lebih rendah, yaitu 10%. Maka besarnya KAU tingkat kapitalisasi keseluruhan dapat dihitung sebagai berikut. Nah, di sini laba bersih operasinya itu 10 juta. Terus kemudian bunganya itu 0. Laba tersedia untuk pemegang sahamnya itu sudah dikasih 10 juta. Nah, nilai pasar sahamnya itu 10 juta dibagi 10%, jadi 100 juta rupiah. Nah, kemudian nilai keseluruhan perusahaan 100 juta rupiah.
Nah, jadi tingkat kapitalisasi keseluruhan adalah 100 juta rupiah. KO sama dengan O bagi V atau 10 juta rupiah dikali 100 juta rupiah kali 10% sama dengan 10%. Sehingga harga saham menjadi 100 juta rupiah dibagi 850 ditambah 330 sehingga menghasilkan 84.750 rupiah. Dengan demikian, harga saham turun karena perubahan struktur modal. Nah, kemudian selanjutnya misalkan sekarang perusahaan menambah modal asingnya dengan 30 juta rupiah lagi sehingga menjadi 60 juta rupiah dan saham akan berkurang sebesar 328 lembar atau 30 juta dan 90.910 sehingga saham tinggal 522 IB. 850 IB dikurang 328 IB. Dan tingkat kapitalisasi 14%, bunga obligasi yang harus dibayar meningkat 6% sehingga besarnya tingkat kapitalisasi keseluruhan dapat dihitung sebagai berikut. Laba bersih operasinya itu 10 juta, bunganya 6% dikali 60 juta itu menghasilkan 3.600.000. Kemudian laba nilai pasar saham 65 juta dibagi 14% sama dengan 45.714.000 rupiah. Terus kemudian nilai keseluruhannya itu 105.714.000 rupiah. Jadi tingkat kapitalisasi keseluruhan atau KO bagi V 10 juta rupiah dibagi 105.714.000 kali 100% sama dengan atau menghasilkan 9,46% harga per IB saham adalah 45.714.000 dibagi 520 sama dengan 87.910. Nah, itulah hasilnya. Kemudian kesimpulannya, dari hasil perhitungan dengan pendekatan tradisional di atas bisa diketahui bahwa struktur modal yang optimal pada contoh A yaitu 107.277.000 di mana dari asumsi tersebut modal yang dibutuhkan memiliki nilai terendah 9,28% namun dapat memberikan harga saham tertinggi yaitu 91,444 dibandingkan soal B dan C. Mengingat banyaknya kemungkinan perhitungan untuk memperoleh perkiraan struktur modal optimal yang sesuai dengan keperluan perusahaan, maka kehadiran sebuah software akuntansi online seperti jurnal adalah sebuah kebutuhan sekaligus investasi bisnis yang dapat memudahkan dan membantu perusahaan mendapat hasil perhitungan struktur modal yang cepat dan akurat.